Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حضرة المحترمين علماءنا الأعزاء ومشايخنا الكرماء yang saya muliakan, para alim, para kiai, para ustadz-ustadzah, para sepuh ini sepuh, para bapak, para ibu, kaum Masjid Al-Hikmah yang berbahagia. Baiklah, kita langsung lanjut kajian berikutnya. Amma ba'du, fahadha mukhtasarun. Amma ba'du, anapun ing dalam sakwise basmalah, hamdalah, lan sholawat. Amma ba'du, anapun ing dalam sa'wise basmalah, hamdalah, lan sholawat. Fahadha, mangka utawi iki mukhtasarun, iku ringkesan. Mukhtasarun iku ringkesan, yashtamilu kang mengku apa mukhtasar ala usulil adillati ing atase pira-pira pokok-pokoke pira-pira dalil. Al-hadithiyyati kang bangsa hadis, il ahkami kaduwe pira-pira hukum, asy-syar'iyyati kang bangsa syariat. Amma ba'du, ini sering kalau MC mengucapkan amma ba'd atau para khotib amma ba'd, itu maksudnya adapun setelah saya menulis atau saya membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat. Kadang-kadang ini sering didengar tapi mungkin kurang dapat dipahami maknanya. Jadi amma ba'du maksudnya adapun setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat di atas alinea di atas. Fahadha mukhtasarun ila akhirih. Ini adalah satu ringkasan yang mencakup pokok-pokok dalil yang bersifat hadis hukum syariat. Jadi kajian ini seputar hukum-hukum syariat, sedikit yang bersifat mau'izah hasanah. Kalau jenengan ngaji kitab Arba'in Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau Dzurratun Nasihin atau Riyadhus Shalihin, itu mungkin banyak mau'izah hasanah, banyak petuahnya. Kalau di sini difokuskan pada kajian hadis-hadis hukum atau hukum fikih. Harrartu kang wis nulis kelawan teliti sapa ingsun. Harrartu kang wis nulis kelawan teliti sapa ingsun hu ing mukhtasar, tahriron kelawan penelitian, balighun kang bagus, liyasira supaya gampang, man sapa wong, yahfazu kang ngapalaken sapa man hu ing mukhtasar, baina aqranihi ing dalem pira-pira kanca-kancane man. Nabihun halai kuncara ke terkenal. Wa yasta'inu lan amrih pitulung bihi kelawan mukhtasar at-talibu sapa wong kang nuprih ilmu atau santri. Talib bahasa kenene santri. Al-mubtadi kang nembe kawitan belajar. Wala yastaghni lan ora sumugih anhu saking mukhtasar
ar-rahibu sapa wong kang demen, al-muntahi kang katuk. Ini suatu ringkasan bersifat hadis hukum yang telah saya tulis dengan teliti. Penulis Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menyusun ini sangat berhati-hati, sangat teliti. Supaya apa? Supaya memudahkan bagi para santri untuk menghafalnya, agar santri tersebut menjadi unggul di antara para teman-temannya, nabihun, kuncoro, masyhur, yang paling menonjol di antara kawan-kawannya. Tentunya mudah itu bagi kalangan, artinya kalangan yang cerdas ya. Kalau seperti kita orang segini ya angel men ya. Ini menurut ulama-ulama zaman dulu ya segini sangat ringkas, sangat mudah. Wa yasta'inu bi talib al-mubtadi, dan santri yang pemula belajar itu bisa bisa menjadi alat penolong. Wala yastaghni an rahibu al-muntahi, orang yang sangat mencintai ilmu, yang polek cinta, sangat mencintai ilmu, itu tidak merasa cukup. Jadi menarik perhatian bagi para peminat ilmu, khususnya ilmu hadis. Wa qad bayyantu, lan teman-teman mertelakan sapa ingsun. Lan teman-teman mertelakan sapa ingsun, sawalike halaman 10. Wa qad bayyantu, lan teman-teman mertelakan sapa ingsun akibat kulli hadisin ing dalem sakwise saben-saben hadis. Man sapa wong, maksudnya perawi, man sapa wong akhraja kang ngetokaken sapa man hu ing kullah hadis saben-saben hadis, bayana minal a'immati, saking pira-pira imam hadis, liyara dadi nushil ummati, krana ngarepaken mituturi umat, fal muradu mangka utawi kang den karepaken bisabati kelawan imam pitu, fal muradu mangka utawi kang den karepaken bisabati kelawan imam pitu, Ahmadu rupane Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saya catat tanggal lahir dan wafatnya. Di atas itu wafatnya 241 Hijriah. Tanggal wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wal Bukhari lan Imam Al-Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i, wa bisittati lan kelawan Imam 6, man rupane wong ada Ahmad kang liyani Imam Ahmad selain Imam Ahmad, wa bil khamsati lan kelawan Imam 5, man rupane wong adal Bukhari, ada kang liyani sapa man al Bukhari ing Imam Bukhari. Kalau dibaca adal Bukhari berarti sebagai huruf jar, kalau dibaca adal Bukhari berarti ada sebagai fi'il. Ada kang liyani sapa man al Bukhari ing Imam Bukhari, wa Musliman lan Imam Muslim, wa qad aqul lan terkadang ngucap sapa ingsun, wa qad aqul lan terkadang ngucap sapa ingsun al-arba'atu, ngucape al-arba'atu wa Ahmad, al-arba'atu rupane Imam papat, wa Ahmadu lan Imam Ahmad, wa bil arba'ati lan kelawan Imam papat, man rupane wong ada kang ngliyani sapa man as-salasata ing Imam telu, al-awwala kang pertama, al-awwal ke kayaknya salah harokat ke al-awwala ya, al-ula mestinya al-ula, karena as-salasata itu kan muannas, al-ula, ala suwab salah ketikan. Jadi la al-suwab itu mungkin saja salah. Saya belum bisa menyalahkan, tapi menurut
Pengetahuan saya kalau muannasnya itu al-ula. Al-ula nggih. Wa bis salasati lan kelawan imam telu man rupane wong adahum kang liyane sapa man hum ing kabeh. Kabeh dhuwur mau. Wa atal akhiri wa atal akhira wa atalan liyane sapa man al akhira ing burine. Wa bil muttafaq alaihi lan kelawan lafaz muttafaq alaih den sepakati apa alaihi hadis lan den sepakati apa alaihi hadis. Al-Bukhari maksudnya Al-Bukhari rupanya Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa qad la adkuru lan terkadang ora nutur sapa ingsun lan terkadang ora nutur sapa ingsun ma'huma sertane Bukhari wa Muslim. Ghairahuma halaliyane Bukhari dan Muslim. Wa ma'ada dzalik wa malan Imam ada kang liyane sapa ma zalika ing mengkono-kono kabeh mau fahuwa mangka utawi ma mubayyanun iku den pertelaaken wasamma itu lan ngarani sapa ingsun hu ing ikilah kitab Bulughul Marami ing kitab Bulughul Maram wingi artine sampai beberapa tempat sasaran min adillatil ahkami bayane saking nerangaken pira-pira dalil, pira-pira hukum. Saking nerangaken pira-pira dalil, pira-pira hukum. Ini kalau di pondok pesantren Salafiyah seperti dia, alhamdulillah di pondok saya itu begini, kalau habis subuh itu namanya istilah pasaran. Nggih, sekali nggih. Pasaran ya bahasa ya. Arane ngaji pasaran maksudnya ngaji di mana nih? Ngaji di mana kok terang. Oke, arane nostalgia seperti Ustaz Ali Hasani nostalgia paling ya. Ustaz Ali Hasani bernostalgia ya. Juga para asatid lain yang mungkin pernah ngaji seperti ini. Singeras-singerus senau maning, ya pada senau maning. Amma ba'du al-muntais ya. Ini musannif atau sang penulis kitab ini menjelaskan dalam muqaddimahnya. Wa qad bayantu aqibah kulli haditsin. Qad masuk pada fil madi artinya sungguh-sungguh. Sungguh saya terangkan setiap menyebut hadis. Itu saya terangkan siapa yang mengeluarkan hadisnya. Bermaksud untuk menasihati umat. Dijelasnake perawinya siapa, imam siapa gitu. Wa bisab'ati fal muradu bisab'ati yang dimaksud imam 7. Imam 7 adalah Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Itu imam 7. Jadi kalau dalam mengaji hadis itu kita kenal Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Tapi kalau dalam kajian fikih imamnya itu 4 yang masyhur yang disepakati oleh seluruh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi yang paling sepuh. 2 Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Kalau kajian hadis kita kenal yang paling terkenal adalah Imam Al-Bukhari, Muslim. Sebenarnya Imam Ahmad juga termasuk imam hadis. Di samping beliau imam madhab dalam fikih, Imam Ahmad juga termasuk imam hadis. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Imam Al-Bukhari kalau menyebut nama Bukhari itu ada alnya. Bukhari Muslim ya bener tak bener, cuma aslinya anggar sing tepat ke Al-Bukhari dan Muslim. Ada Muslim di kula ka ale. Tapi tang Bukhari ke anak ale. Seperti nyebut Imam Syafi'i sing tepat Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena al itu nisbat atau penghubungan dengan suatu daerah kelahirannya.
Bukhara Uzbekistan, kalau dulu Uni Soviet Uzbekistan sekarang ya. Kalau Imam Ahmad atau Muslim itu memang namanya memang Ahmad, namanya memang Muslim, bukan satu penisbatan, bukan satu penghubungan dengan daerah tertentu, tapi memang itu namanya demikian. Sebab nama asli Imam Al-Bukhari ialah Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Kalau Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muslim lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Itu yang disebut dalam kajian-kajian fikih, disebut atau dalam kajian mustalah hadis juga disebutkan adalah kategori ulama salaf. Salaf itu ulama yang hidup sebelum abad 300 Hijriah. 300 mana kena 300, 299, 298 sampai pada zaman sahabat. Itu dikategorikan ulama salaf. Ulama yang masa kehidupannya itu tidak terlalu jauh dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu meliputi para sahabat, tabi'in, sahabat, tabi'in. Tentang tabi'in, saya masih ragu itu masuk atau enggak. Karena sahabat itu yang paling terakhir wafat itu namanya Abu Tufail, wafat 100 Hijriah. Seandainya dilipatkan 100 tahun lagi berarti 200 Hijriah, berarti masih kategori tabi'in. Itu masuk kategori salaf. Untuk tabi'in saya masih ragu. Barangkali ada tabi'in yang hidup setelah 300 Hijriah. Ahmad Al-Bukhari An-Nasai, itu sebutkan sudah ada nama-namanya. Kemudian saya lanjutkan tadi masalah salaf. Setelahnya itu ulama khalaf. Khalaf itu ulama yang hidup setelah 300 Hijriah. Meliputi seperti Imam muridnya Imam Syafi'i seperti Al-Muzani, Al-Buwaiti. Saya lupa itu agak lupa. Selanjutnya ada Imam Al-Ghazali, itu kategori mutaqaddimin atau mutaakhirin. Yang jelas kategori salaf itu ini mohon maaf ya, maksudnya salaf itu tidak pasti dikaitkan dengan salafi. Ini mohon maaf ya, maksudnya salaf itu istilah umum untuk kita semua, baik itu Muhammadiyah, NU atau salafi itu, salaf itu memang panutannya. Semua itu panutannya. Salaf itu golongan yang kita memang teladan, disebut salafus soleh. Ataupun yang klaim bahwa salafi itu ikut 100% ikut ulama salaf, itu ya wallahu alam ya. Sebenarnya dari NU atau Muhammadiyah juga ikut salaf. Salaf itu istilah umum untuk umat Islam. Dalam kajian hadis ya salaf secara umum. Maka kalau ada kata-kata salafiyah, salafi itu tidak mesti dikaitkan dengan kategori salafiyah, nun sewu ya. Secara umum ini, secara umum untuk umat Islam. Wabil khamsati man adal Bukhari ya. Kalau diistilahkan dengan imam 5, berarti imam selain Bukhari dan Muslim. Berarti kalau dihitung mundur dari Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, nah itu 5. Waqad aqulu al-arba'atu wa Ahmad. Terkadang saya berkata imam 4 dan Ahmad. 4 berarti kalau mundur dari belakang Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Muslim gitu. Wabil arba'ati man ada salasa al-awal. Yang dimaksud imam 4 ialah imam selain imam 3 di atas. Yang pertama, selain 3 di atas. Selain 3 di atas. 3 di atas berarti Ahmad, Bukhari, Muslim.
Ahmad, Bukhari, Muslim. Berarti selain itu disebut imam 4. Alias kalau dihitung berarti imam 4 mulai dari 1 Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, yang 4 ya. Wa bi salasati man adahum. Yang dimaksud imam 3 itu selain mereka ini tadi, mereka yang 4 itu. Berarti kebalikannya. Ahmad, Bukhari, Muslim itu. Wa'adal akhir. Oh, maaf, saya salah. Wa bi salasati ma'nadum wa'adal akhir. Imam 3 itu selain yang di atas, selain yang 4 itu, juga selain yang di bawah, berarti ada imam-imam lain. Seperti tadi di sini ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Hakim. Wabil muttafaq alaihi. Istilah muttafaq alaihi itu Bukhari dan Muslim. Terkadang saya tidak menyebut bersamanya, bersama Bukhari dan Muslim. Imam lain tidak disebut beserta Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma'ada dzalik fa huwa bayanun. Selain imam yang di atas itu sudah dijelaskan. Itu tadi yang ada istilah nama Malik, Abi Syaibah, Baihaqi. Nah. Dan saya menamakan kitab ini dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi judul lengkapnya itu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wallahu ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun selanjutnya. Wallaha ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun alla yaj'ala ing yen to ora nadiaken sapa Gusti Allah ma ing barang alimna kang mudaneni sapa kita. Alimna kang mudaneni sapa kita, ngerti. Mudaneni bahasa kene ngerti. Kang mudaneni sapa kita alaina ing atase kita wabalan syiddatan fil hisab ing abot hisabe wabalan ing abot hisabe. Ini ada syarahnya ya, ada kode angka 9 tulisan ciliknya dalam kurung 9 dang neng sore 9 dang sore ai syiddatun fil hisabi, banget sangat berat dalam hisab, wasaqlan fil auzar, berat ing dalam piro-piro dosa. Footnote di bawahnya atau komentar atau keterangan di bawahnya. Syiddatun fil hisab, sangat berat dalam hisab, besok di yaumul hisab, dan berat dosanya. Wa ayyarzuqana lan yanto rezekine sapa Gusti Allah na ing kita al-amala ing amal bima kelawan barang yurdi kang ridhoni sapa Gusti Allah hi ing ma. Subhanahu hale maha suci Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Pada Allah saya minta agar Dia tidak menjadikan amal saya, perbuatan saya tidak dijadikan oleh Allah amal yang berat hisabnya, amal yang berat dosanya. Sebab kadang-kadang orang mengarang buku, mengarang kitab itu niatnya macam-macam. Ana sing niat sekedar meluluskan skripsi, tesis, disertasi, ben oleh gelar M, SI, MAG, SH, SHI, MPT, MPS, pokoknya terang-terang. Bo keren loh, tundangnya gelarnya dawa nemen nyana. Nun sewu ya. Kadang-kadang ada yang niatnya ben payu, dicetak nang toko, enggak kan didol nang percetakan atau mungkin di stempeli hak cipta, jebret dilarang memfotokopi tanpa seizin hak milik. Maka menurut saya kitab-kitab salafiyah itu tidak ada stempelnya. Tidak ada stempelnya. Kalau jangan lihat di kitab-kitab karya ulama mutaqaddimin mutaakhirin salafiyah itu tidak ada hak milik oleh, ini enggak ada. Karena pengarangnya benar-benar ikhlas. Pan di kopi ping 1000 ora apa-apa. Tapi kalau kitab-kitab sekarang jangan ngopi dosa berarti ngusut barang.
Karena ya saya tidak mengatakan nggak ikhlas ya, maksudnya ikhtiar saja untuk menghati-hati. Saya tidak berani mengatakan nggak ikhlas, maksudnya untuk apa namanya, ya ada beberapa hal yang memang perlu. Kadang-kadang ada yang niatnya disestempel, maksude eben wong ke orang itu jangan sembarangan apa namanya memperburuk citra. Kadang-kadang orang untuk menjatuhkan nama baik itu bisa saja kitab itu fotokopi dirubah, disalah-salahna, mau difitnah, kan begitu. Untuk menghindari fitnah maka sekarang itu ada dilindungi oleh hak cipta. Mungkin niatnya seperti itu khusnudzon saja. Tapi kalau ulama terdahulu memang ispan di fitnah pandi apa pokoknya ngaranillahi ta'ala. Tulis bayar masa itu. Maka beliau minta sama Allah agar tidak dijadikan amal ini sebagai amal yang memperberat hisab saya, memperberat dosa saya. Wa ayarzuqana al-amal bima yurdihi, dan Dia Allah memberi rezeki kepada kami, kepada saya, rezeki amal yang Allah meridhoi. Yang Allah Subhanahu wa taala meridhoi rezeki saya. Doa ini mestinya makanya pakai na itu maksudnya agar kita semua yang mengkaji kitab ini juga dapat doanya dari beliau. Maka insya Allah berkah sekali apabila kita mengkaji kitab karya ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama salaf. Karena kajian kitab ini tuh benar-benar luar biasa, mengarang orang sembarangan. Imam Al-Bukhari itu setiap nulis satu hadis itu sholat 2 rakaat dulu. Sholat sunat 2 rakaat. Dia sangat hati-hati sekali, selalu punya wudhu. Ngaji kitab itu berkah memang nggak kelihatan ya. Definisinya kan ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Barangkali dengan mengkaji kitab ini kita dapat doanya penyusun ini. Karena yang nyusun bukan orang sembarangan. Al-Bukhari, Imam Bukhari itu orang sembarangan. Imam Ibnu Hajar bukan orang sembarangan. Kita ikut didoakan oleh beliau. Sebaliknya, kita mengajar atau mengkaji juga mengalirkan pahala beliau. Otomatis jam ini sekarang saya ngaji, guru saya yang mengajarkan, Ki Sodik Suhaimi, Ki Labu Sodik, Ki Masuri, Ki Adib Masruhan, Ki Ubadilah, dan Ki Lain, dan para asal lain. Itu mendapat pahala dengan saya mengaji kitab ini. Harapan saya ngaji dengan mengatakan bukan berarti nulis saya menggurui ya, kita belajar bersama bulan Ramadan sama-sama beramal kebaikan. Barangkali ini tercatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak tahu amal mana yang paling diridhoi. Amal yang paling spesial adalah amal yang diridhoi, meskipun sedikit. Tapi yang diridhoi luar biasa. Syukur-syukur banyak dan diridhoi. Kitab Taharati utawi iki iku kitab nerangaken sesuci. Utawi iki iku kitab nerangaken sesuci. Ai cara ditakdir dikira-kirakan dalam ilmu nahwu itu ada kitab Taharati, karena mubtada itu tidak boleh berupa isim nakirah umum. Kalimat umum tidak boleh diletakkan di awal. Kitabun kan umum, kecuali al-kitabu baru boleh. Tapi dan kitabu harus menyimpan lafaz yang dibuang. Ayhada kitabut toharati. Kitabun sebagai khobar. Terus pokoknya paham. Roh kenapa ya? Roh kenapa ya? Utawi itu bahasa Indonesia itu adapun, utawi iki adapun ini iku bahasa Indonesia ini itu adapun ini itu kitab menerangkan tentang bersuci. Babul miyai utawi iki iku bab terangkan piro-piro banyu atau maun banyu siji saember, miyahun piro-piro banyu, pirang-pirang ember, pirang-pirang gelas, pirang-pirang kolam, miyahun piro-piro banyu. Sama ya. An Abi Hurairah, dan riwayatakan saking Abi Hurairah. Itu ada footnote-nya. Gua Abdurrahman bin Sukhr. Nama aslinya itu Abdurrahman bin Sukhr. Ala rajih menurut pendapat yang unggul, pendapat yang terpilih. Namanya Abdurrahman bin Sukhr, tapi karena sering miara kucing,
seneng karo kucing desak-desakin nang jubah. Sering miara kucing akeh nemen sehingga Nabi ngundame, "Woi, bapane kucing." Gitu. Nggo niteni julukan Abu Hurairah. "Hei, bapane kucing cilik." Hurairah, kucing cilik. Bahasa Arab kucing hirrotun. Hirrotun. Kucing, tapi teng Hurairah kucing cilik. Bapane kucing cilik. Anak kucing apa seneng karo kucing berarti anakane kucing akeh yang sering desakin nang jubai Abu Hurairah. Diarani Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridhoni sapa Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Ada disebut radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhuma. Nah, kalau kita sebut sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, pasti di belakangnya radhiyallahu anhuma. Tapi kalau Abu Hurairah atau Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mendoakan bapaknya. Kalau anhuma berarti semoga Allah meridhoi keduanya, dia dan bapaknya. Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, bapaknya kan sudah iman, sahabat Abbas biasanya. Maka didoakan keduanya, semoga Allah meridhoi dia dan bapaknya. Nah, kalau Abu Hurairah itu bapaknya bukan orang beriman, sehingga tidak perlu didoakan. Makanya radhiyallahu anhu dia satu, anhuma dia dua, didoakan keduanya. Itu bedanya begitu. Itu gelar dari ulama ya, artinya doa dari ulama muhaddis, seperti penulisan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tulisan sholawat yang ditulis oleh para ahli hadis. Mestinya sholawat yang lengkap itu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu yang lengkap begitu. Tetapi para ulama ahli hadis itu menyingkat sholawat dan salam dengan kata-kata sallallahu alaihi wasallam. Setiap menyebut nama Nabi itu termasuk sholawat bil maqfur, sholawat yang ada asarnya dari para ulama-ulama hadis. Juga ada beberapa sholawat yang kutipannya para ulama, tulisannya para ulama yang ditulis dengan ada yang lewat mimpi, ada yang lewat karena kekhusyuannya. Contoh yang lewat mimpi itu sholawat Fatih. Sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim ila akhirih. Itu Sayyid Al-Bakri itu mimpi bertemu Nabi, diajari sholawat itu. Bagaimana pelafadzannya? Kalau yang para ulama atau golongan yang mengamalkan, ya diamalkan karena ada petunjuk Nabi bahwa sabda beliau riwayat Sahih Al-Bukhari bahwa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqun fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Barang siapa yang bermimpi tentang saya, maka sesungguhnya dia benar-benar mimpi yang sebenarnya. Karena sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai saya. Berarti kalau seorang soleh itu mimpi bertemu Nabi, Sayyid Al-Bakri mimpi bertemu Nabi, diajari sholawat Fatih. Berarti memang Nabi mengajarkan sholawat Fatih secara nyata. Itu bagi yang mengamalkan. Tetapi menurut disiplin ilmu mustalah hadis, kalau hadis lewat mimpi itu tidak bisa dijadikan periwayatan untuk dibukukan dalam ilmu hadis, itu tidak dapat dijadikan pedoman. Hanya bisa diamalkan lewat zikiran, itu boleh. Tapi kalau untuk ini enggak. Kurang bisa diterima karena harus secara nyata ya. Atau belum satu hadis ya, sebelum suinnya. Fil bahri qala dawuh sapa Abu Hurairah. Dawuhe qala Rasul ila akhirih. Qala dawuh
Rasulullah sapa utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallamu muga-muga paring rahmat azim Allah sapa Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Rasul wasallam lan mugi paring selamatan sapa Allah. Fil bahri ing dalam nerangaken segara, ing dalam nerangaken segara. Huwa utawi al-bahr kalau dirujuk itu dikasih kode kembalinya pada al-bahr. Huwa utawi al-bahr at-tuhur iku suci tur nyuciaken. Iku suci tur nyuciaken. Ma'uhu apa banyune bahar. Apa banyune bahar. Al-hillu tur iku halal. Tur iku halal maitatuhu apa batange al-bahr. Apa batange al-bahr. Akhraja ngethokaken hu ing ikilah hadis apa al-arba'atu imam papat tadi mau wabil arba'ati man ada salah falawal ya sudah ada dalam kodenya. Wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah wal lafzu utawi lafade lahu iku kadwe Ibnu Abi Syaibah wa sahaha lan nyohahaken hu ing ikilah hadis Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah At-Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa rawalan riwayataken hu ing ikilah hadis Maliku sapa Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata demikian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Ya, V ini artinya tentang karena ini hadis sebenarnya hadis panjang. Jadi ini disingkat fil bahri dalam menerangkan soal lautan. Buat tuhuru, lautan itu suci dan mensucikan. Ini nun sewu maka ngaji nun sewu ya. Ngaji perlu ada gurunya. Contoh seperti ini. Kalau jenengan buka di terjemahnya mungkin hanya begini. Air itu suci, air laut, airnya suci. Dan suci bangkainya mungkin hanya seperti itu. Tapi kalau untuk keterangan yang lebar itu, at-tuhur itu beda dengan tohir. Kalau tohir itu suci, seperti air kelapa suci, air teh suci. Tapi kalau at-tuhur suci dan mensucikan. Suci dan bisa untuk bersuci maksudnya. Bisa untuk wudu, bisa untuk mandi. Itu artinya at-tuhur. Al-hillu maitatu dan halal bangkainya. Ini terkait dengan asbabul wurudnya. Bahwa ada seorang sahabat itu dia nelayan. Para nelayan itu berangkat berlayar, kemudian dia bawa bekal air sedikit, kira-kira 1 kantong. Setelah itu kebingungan. Iki yang priminnya anggapan wudu banyune enteng. Wong ini ngolah atau ngora wudu, mau salatnya kepriben. Akhirnya keder wis mbuh. Tidak ada penjelasan apakah dia itu salat atau tidak, itu tidak diterangkan. Yang jelas kejadian itu berlalu sudah. Setelah pulang dari berlayar, setelah wis balik mayang, lapor sama Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, kejadian demikian, berlayar kemudian bawa air sedikit, kami hendak berwudu tapi bingung. Bagaimana? Ya Rasul, bila saya bersuci, wudu atau mandi menggunakan air laut. Rasul menjelaskan, oh laut itu ia itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal. Itu juga ada terkait dengan surat Al-Maidah ayat 96. Ayat 96 ayat dibuka waktunya sudah hampir jam 6:15 ya. Nah, jadi gimana angkat pasaran biasanya sampai jam 09.00. Kan sing jam 09.00, jam 8 suwi pada karo turu. Santrine kalau pada turu. Atau pada karo ngelabruk. Karena pasaran ngejar makna biasanya. Tapi sepoke sil-sil ya, Bu, Pak. Al-hilum maitatuhu, bangkainya halal. Termasuk kategori laut itu air air kolam, air sungai itu halal disamakan dengan laut. Segala yang binatang laut. Nah, kalau
binatang air kayak kodok pripun. Kodok namanya kayak buaya. Ya. Jadi segala binatang laut halal, nah, cuman ada binatang tertentu yang secara tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Contoh katak, aslinya kodok haram apa halal? Kalau dijawab secara ikhtiyat kehati-hatian, kita ikut jumhurul ulama, pendapat sebagian besar ulama. Ulama itu dimaknai secara luas, seperti kata-kata ijma ulama. Ijma itu maksudnya kesepakatan umat Nabi Muhammad, terutama yang berilmu, itu setelah wafat Nabi Muhammad. Berarti kategori sahabat itu termasuk kategori ulama. Sahabat itu ulama. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, orang alim-alim itu ulama. Ya, kesepakatan jumhur ulama dalam kategori ilmu fikih itu Imam Hanafi, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal itu mengharamkan katak. Ada tiga mazhab yang mengharamkan katak, Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi. Kenapa? Karena ada indikasi keharaman dalam sebuah hadis. Dia ada sahabat itu dia tabib ngobati wong, maunya kodok. Diceritakan sama Nabi. Kanda-kanda masalah obat nyebutnya kodok. Nah, terus Nabi berkomentar, kodok itu jangan dibunuh. Suara dia itu suara berzikir. Larangan dari situlah, larangan pembunuhan kodok itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang dibunuh berarti haram dimakan. Manusia kan tidak menjijikan. Wong kan orang jijik. Tapi kan haram dibunuh. Berarti wong kayak haram dipangan. Begitu. Karena apalagi kodok berzikir berarti haram dimakan. Nah, meski demikian ada satu ulama yang menghalalkan kodok, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik menghalalkan kodok. Tapi jangan kemudian balik pengajian dia, bukane nganggo sop suike. Gara-gara ngaji di Masjid Al-Hikmah, jadi ustaz kodok halal, goreng wis. Nah, jadi jangan demikian ya. Ini saya hanya menjelaskan paparan keilmuan. Jadi untuk melangkah dalam sebuah kajian kita pilih yang hati-hatinya. Untuk menghindari keluar dari perbedaan ulama, untuk berhati-hati kita ambil keharamannya. Toh di samping itu juga menjijikan. Secara umum Imam Malik sendiri beliau berkata kalau Anda jijik berarti haram. Imam Malik walaupun menghalalkan tapi dia berkomentar kalau Anda jijik berarti haram karena ada ilat atau sebab lain. Binatang yang menjijikkan secara umum berarti haram. Goreng laron, ular gedon, ya jijikkan haram. Haram. Jadi untuk ikhtiar jangan dimakan karena secara umum menjijikan. Juga ada indikasi dalam hadis pengharaman kodok. Untuk selain kodok, lagi kayak buaya keharamannya karena bertaring ya, karena predator itu buaya. Pokoknya segala jenis ikan itu halal mutlak. Untuk yang selain ikan itu ada yang mengatakan halal tapi tidak seperti ikan. Contoh anjing laut, kuda laut, itu kan bisa hidup di darat. Untuk kehati-hatiannya jangan dimakan. Tapi andai kata, wah jarine kan duduk kodok iki ben termasuk kategori ikhwal, isora apa, tapi dengan catatan disembelih dulu. Karena itu bukan ikan. Ternyata bisa hidup di darat juga. Disembelih di situ kuda laut, apa burung penguin, disembelih di situ. Nah, tapi kalau termasuk katak juga kalau ada yang mengatakan halal, itu disembelih di situ. Tapi kalau kita sekali lagi tetap kita mengharamkan katak. Katak apa hukumnya? Haram itu. Tetap haram ya. Mungkin demikian yang kajian ini. Ya, barangkali ada yang ini sawan ya. Ya, sawan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.